Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muardi, ayah bunda, ketemu lagi dengan live streaming info seputar kesehatan anak. Muardi Asah Asuh Asih, anak sehat, anak hebat, anak sehat Indonesia hebat. Bersama saya Dr. Lintang, spesialis anak. Nanti 1 jam ke depan kita akan bahas topik-topik menarik seputar info kesehatan anak. Nah, selamat datang yang sudah bergabung beberapa di Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi dan juga di PPDS Anak ya. Kita sudah live juga di PPDS, akunnya PPDS Anak UNS ya, dan juga di live streamingnya Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Terima kasih yang sudah hadir, banyak sekali nih dok yang sudah hadir dan sudah join dengan kita hari ini. Saya sapa narasumber kita hari ini adalah Dr. Evi Rohayati, spesialis anak konsultan. Selamat pagi Dr. Selamat Evi. pagi, Dr. Lintang. Segar sekali Dr. Evi, bajunya ungu-ungu hari ini ya. Iya. Nah, Dr. Evi ini adalah beliau konsultan gastroenterohepatologi anak ya. Jadi yang membahas tentang beliau konsultan pencernaan dan hepar pada anak ya. Ini hari ini karena sudah menghadirkan beliau, tentunya Sobat Muardi dan juga ayah bunda pasti sudah tahu ya apa sih yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, topiknya kita hari ini adalah hepatitis akut misterius pada anak yang sekarang memang sedang gencar dipromosikan bagaimana langkah-langkah pencegahan oleh baik itu dari WHO, Kemenkes dan juga RSUD Dr. Muardi ya. Ini karena ini topiknya lagi trending nih ya, trending topik ya Dr. Evi ya. Sehingga kita angkat nih topiknya pada hari ini. Nanti untuk Sobat Muardi dan juga ayah bunda yang ingin bertanya, mau kirim komentar, saran ataupun kirim-kirim salam untuk Dr. Evi, silahkan ya diklik kolom komentar di Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi, Facebook ataupun di Instagramnya PPDS Anak UNS. Ya, ini saya sapa ya, di Instagram ini sudah banyak bergabung nih. Dari Putri Sejagat, Elma Susianto, Bapak Susianto, Ibu Lili, Yusak Sugianto ya. Sudah banyak yang bergabung di Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muardi juga nih. Sudah belum ada yang bergabung, tapi sebentar lagi pasti ada yang bergabung dok. Biasanya kita ini Sobat Muardi itu dari Sabang sampai Merauke dok. Nanti boleh silahkan ya yang mau bertanya ataupun kirim-kirim salam ya untuk Dr. Evi ya. Ya, ini sebelum ada yang bertanya nih dok, kita bahas sedikit ya dok topik-topik tentang hepatitis akut misterius ini ya. Sebenarnya kalau untuk definisinya hepatitis itu sendiri apa sih dok? Sebelum yang hepatitis yang sekarang ya, maksudnya secara umum itu hepatitis itu apa sih dok? Ya sebenarnya hepatitis ini dari sejak dulu sudah ada ya. Memang ini hepatitis peradangan pada hati ya. Kemudian yang membedakan sekarang adalah misterius. Kenapa misterius ya? Karena penyebabnya masih belum misteri. Diketahui. Iya, masih misteri. Ya. Yang jelas bukan yang hepatitis A, bukan hepatitis B, hepatitis C, D dan E seperti itu. Jadi memang masih perlu data-data dan investigasi seperti itu. Jadi memang belum diketahui penyebabnya. Gitu dok. Jadi kalau dulu memang penyebabnya karena ada virus ya, karena virus A, B, C, D, E itu ya. Cuma kalau yang sekarang selain virus tersebut ya, makanya disebut sebagai hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya ya. Nah kalau untuk tadi definisi dok, kalau untuk tanda dan gejalanya seperti apa dok? Tanda dan gejala ini kan ada gejala-gejala awal dan gejala lanjut ya. Misalkan di sini adanya demam atau riwayat demam, adanya mual muntah, jadi ada gangguan di sistem pencernaannya atau nyeri perut, adanya diare, kemudian tampak kuning ya pada kulit dan sklera mata ya. Bagian kemudian, mata ya, bagian putih mata itu kelihatan tampak berwarna kuning. Kemudian lesu, bisa juga hilang nafsu makan. Kemudian nyeri sendi dan otot, sesak nafas, bisa juga gatal-gatal atau perubahan warna buang air kecil yang berwarna seperti lebih pekat ya, seperti teh ya, atau feses yang berwarna pucat seperti itu. Dan kadang-kadang juga disertai dengan penurunan kesadaran. Jadi kalau kondisinya mungkin sudah berat, bisa terjadi penurunan kesadaran begitu ya. Ya itu tadi beberapa tanda dan gejala nih dari hepatitis akut misterius ya. Sebenarnya untuk tanda dan gejalanya hampir seperti penyakit infeksi pada umumnya ya dok ya. Iya.
Nah, ini ada pertanyaan nih dok, sudah ada pertanyaan di Instagram dari Ibu Gera Anastia. Dok, kalau anak terserang hepatitis akut misterius ini apakah masih bisa disembuhkan? Nah, sebelum kita bahas bisa disembuhkan, tadi kita sudah bahas tentang gejala dan tanda. Kemudian untuk terapinya barangkali ya dok ya? Kalau terapi sesuai dengan gejala dan tandanya tadi ya, misalkan dia berat atau fulminan, jadi yang berat sekali ya, gitu. Seperti itu. Kalau langsung menjawab dengan itu Mbak Gera Anastia. Kakak Gera Anastasia ya, Anastia ya. Ini masih bisa disembuhkan, tergantung derajatnya ya. Karena juga penyebabnya juga kita belum tahu, jadi kita mau siapa kan juga susah ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan kalau yang kena atau jangan sampai kena ya malah ya dok ya, itu tidak sampai berat sekali seperti itu. Jadi semoga bisa disembuhkan ya. Tergantung ininya, derajatnya. Kemudian dok, kalau dari pemeriksaan laboratorium tentunya nanti silahkan dikonsultasikan ke dokter yang merawat ya dok ya. Nanti apa saja sih dok kalau untuk investigasi pemeriksaan laboratorium? Misalkan diketemukan gejala-gejala tersebut, Bapak Ibu bisa membawa anaknya ke fasilitas kesehatan terdekat untuk konsultasi ya. Mungkin dokter akan memeriksa lab. Nah, dari hasil lab itu nanti terlihat awalnya. Gitu. Memang dengan ditandai dengan peningkatan daripada enzim liver ya, seperti SGOT atau SGPT yang lebih dari 500. Ya, tentunya kalaupun ketemu dengan kondisi, kadang-kadang kan yang dicemaskan orang tua kan tadi ya dok ya dibilang tanda dan gejalanya itu kan seperti penyakit infeksi pada umumnya ya, seperti anak demam, kemudian diare, mual, muntah itu kan seperti infeksi virus pada umumnya ya. Nah itu kalau hal seperti itu apakah orang tua juga harus mengkhawatirkan tuh, apakah ini selalu harus ke arah hepatitis akut misterius ini kah atau bagaimana dok? Karena berdasarkan klinis juga memang harus dilihat secara langsung ya oleh dokternya ya. Jadi kalau misalkan di tempat tinggalnya ada fasilitas kesehatan terdekat, bisa konsultasi di sana. Jadi untuk mendapatkan jawaban yang jelas gitu, ya. Karena kita tidak bisa kalau di sini ini tidak. Apakah demam, muntah, diare pasti selalu selalu dikarenakan hepatitis akut misterius ini kan belum tentu ya. Masih ada penyakit penyebab lain yang menyebabkan tanda dan gejalanya hampir sama dengan keluhannya. Ini ada pertanyaan nih dok dari Indira Reisa di Instagram. Dok, apakah hepatitis akut misterius ini termasuk hepatitis yang paling berat? Ini kasusnya juga di rumah sakit kami juga alhamdulillah belum ada dan jangan sampai ya gitu seperti itu. Jadi apakah paling berat tidak tahu, tergantung kondisi dan karena virus ya, berarti juga tergantung daya tahan dan sebagainya begitu. Tergantung kondisi tubuhnya. Iya, kondisi badannya. Jadi apakah dia terjadi penurunan yang kesadaran, apakah terjadi gangguan faktor-faktor yang lain, apakah organ yang lain juga terkena seperti itu, ada komplikasi yang lain. Jadi itu yang membuat berat tidaknya pasien seperti itu. Jadi tentunya terkadang pasien dengan kondisi dengan diagnosis yang sama, tentunya kondisinya belum tentu sama ya dok ya. Ada yang hanya ringan, ada yang berat, tergantung disertai dengan komplikasi ataupun tidak. Semoga terjawab ya pertanyaannya Ibu Kak Indira Reisa di Instagram. Nah ini ada pertanyaan lagi dok di Instagram dari Satriawan Bagus. Dok, mohon info untuk hasil elektroforesis protein, bagaimana sama rasio OTPT-nya bagaimana ya? Ini yang sebenarnya yang untuk tata laksana untuk protapnya itu kan untuk SGPT ya, atau jadi salah satu ya, SGOT lebih dari 500 atau SGPT lebih dari 500. Kemudian baru dilihat adakah diperiksa dulu ABC-nya, hepatitis A, B, C. Kemudian diperiksa untuk faktor koagulasinya, apakah terjadi peningkatan
banyak atau tidak. Jadi itu untuk menentukan rawatnya di bangsal ataukah di ruang intensif seperti itu. Yeah. Ya, semoga terjawab ya pertanyaannya dari Satriawan Bagus. Semoga pertanyaan terjawab ya. Nah, ini banyak. Ini banyak yang bertanya nih, Dok. Nah, ini pertanyaan bagus nih, Dok, dari Marisa Kania. Pagi, Dokter. Selamat pagi, Dok. Apakah bedanya hepatitis akut yang misterius ini dengan hepatitis A atau B? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Selama ini kan tadi sudah dijelaskan ya, bedanya apa nih gitu. Selama ini kan kita mengenalnya malah ada sampai E ya, hepatitis A, B, C, D, dan E ya. Tetapi di Indonesia kita pemeriksaannya baru bisa sampai A, B, C ya. Jadi kenapa bedanya dengan hepatitis A dan B? Ini pertanyaannya seperti itu. Pertanyaannya bedanya apa ya? Karena ini bukan hepatitis A dan hepatitis B. Penyebabnya dan penyebabnya pun juga belum tahu oleh siapa, virus apa gitu, seperti itu. Kalau hepatitis A penyebabnya virus hepatitis A. Ya, kalau hepatitis B penyebabnya virus hepatitis B. Dan itu sudah ada tata laksana yang pasti. Oh, ini hepatitis A, ini hepatitis B. Pemeriksaan yang untuk diagnosa pastinya sudah ada ya, Dok? Karena penyebabnya sudah diketahui dengan pasti. Tetapi untuk hepatitis misterius ini kita memang harus mencari semuanya, data-datanya seperti itu. Jadi memang pertama adalah dengan peningkatan SGOT atau SGPT yang lebih dari fungsi hati ya, Dok, tanda-tanda gangguan enzim hati ya. Ya, enzim livernya. Jadi meningkat 500 atau lebih seperti itu. Ya, semoga terjawab ya. Semoga semakin tercerahkan, Mbak Marisa. Kemudian dari dari Mbak Indira Reisa tadi ya, penanganan hepatitis akut pada anak ini seperti apa, Dok? Apakah juga perlu isolasi? Nah, ya, penanganan hepatitis akut pada anak ini nanti juga perlu observasi ya di ruang isolasi. Kalau dia memang keadaan umumnya tidak berat ya. Kalau berat sekali, apalagi terjadi fulminan, itu bisa dirawat di ruang PICU atau intensif. Ruang intensif. Apakah perlu isolasi? Ya, karena hepatitis ini kan belum tahu ya penyebabnya ya. Jadi etiologinya memang ini kan dari saluran cerna dan saluran nafas. Jadi memang harus diisolasi dari pasien-pasien yang lain di ruang isolasi tersendiri. Alat makan pun juga sebaiknya sendiri seperti itu. Penularannya lewat apa, Dok, kalau hepatitis akut misterius itu, Dok? Memang hepatitis akut ya, karena ya kemungkinan penyebabnya kan yang pernah diinginkan ya, bisa dari adenovirus, bisa dari obat dan sebagainya, kemudian bisa dari yang COVID itu, tapi belum tahu kan, belum tahu. Itu kemungkinan aja, tetapi belum pasti. Nah, itu makanya pencegahan yang paling penting di sini kita, supaya si kuman itu dari luar tidak masuk ke dalam tubuh kita, seperti itu ya, tubuh anak-anak kita seperti itu. Pencegahannya apa aja, Dok? Ya, kita awalnya tidak panik dulu ya, tidak usah panik dulu. Kemudian segala sesuatu sebelum atau setelah cuci tangan. Rajin cuci tangan. Iya, rajin cuci tangan dengan sabun. Nanti bisa dibuka loh di feednya Rumah Sakit Muardia Instagram. Oh iya. Cara cuci tangan yang baik 2 tahun yang lalu. Iya. Mungkin dibuka lagi ya. Bisa dibuka lagi ya itu ya, yang ada dokter-dokter cantik ya. Seperti itu ya. Mencuci tangan dengan sabun itu penting. Kemudian juga meminum air yang matang, bersih ya. Kemudian makanan-makanan juga yang harus matang, benar ya. Yang matang ya, minum air bersih. Ya. Air matang ya, Dok? Ya, tentunya air bersih dan matang. Terus makanan juga bersih dan matang, seperti itu. Kemudian juga kalau anak-anak kecil itu kadang-kadang membuang tinjanya ya. Membuang tinjanya itu juga popok pada tempatnya, Pampers. Iya, popok yang ada, pampers yang ada fesesnya tersebut dibuang pada tempatnya. Kemudian tidak menggunakan alat makan dengan orang lain, jadi tidak berbagi. Alat makan, ketika makan langsung cuci itu sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya jajan di luar bawa alat makan sendiri ya, lebih aman ya? Iya, lebih aman seperti itu. Kemudian menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, jelas ya, tetap prokes ya. Kemudian mengurangi mobilitas, menjaga jarak dan menggunakan masker tetap, dan memeriksakan segera anak jika
terdapat gejala di atas. Jadi kalau hepatitis akut ini memang penularannya dia bisa lewat pencernaan, bisa lewat ini dok? Kemungkinan, jadi belum tahu. Iya, kan kita belum tahu penyebabnya. Mudah-mudahan tabirnya segera terbuka ya, jadi tidak menjadi misterius ya. Begitu. Masih perlu investigasi data-data dan juga sebagainya. Di luar negeri pun juga masih ini ya, masih diinvestigasi ya, investigasi lebih lanjut seperti itu. Ya, itu tadi beberapa langkah pencegahan untuk mencegah terjadinya infeksi hepatitis akut yang belum diketahui sebabnya ini ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dok di Instagram dari ayahnya Hamzah. Dok, anak saya demam dan diare 2 hari ini. Kira-kira berapa lama bisa diketahui ini hepatitis atau bukan? Nah, ini pertanyaan menarik nih dari ayahnya Hamzah. Ayahnya Hamzah ini sebaiknya dikonsultasikan ya, karena kan biar dilihat sama dokternya apakah ini termasuk ataukah tidak. Kalau termasuk, ini nanti mungkin perlu pemeriksaan lab. Kalau iya, tergantung kemampuan daripada klinik tersebut gitu. Jadi kalau misalnya putra-putrinya itu demam dan diare, sebenarnya tidak perlu tidak harus khawatir, tidak pasti kalau ini pasti selalu ke arah hepatitis ya dok ya, belum tentu. Sebaiknya konsultasi karena tadi memang disebutkan 1 atau lebih gejala-gejala tadi dok. Jadi tetap konsultasikan ke dokter saja ya, biar lebih, kalau berhadapan-hadapan lebih gampang ya, diperiksa langsung ya, untuk diskusi dan tanya jawabnya seperti itu. Nanti kalau untuk ayahnya Hamzah nih, kalau misalnya mau konsultasi, silahkan konsultasi ketemu dengan Dr. Evi Rohayati, spesialis anak konsultan di Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Kalau jauh banget dari sini, yang terdekat aja dok ayah. Atau ke dokter spesialis anak terdekat. Iya gitu. Ya, ini ada lagi pertanyaan di Instagram dari Farida Kusnandani di Instagram. Cek laboratorium apa saja dok untuk yang diperlukan untuk mengetahui hepatitis misteriusnya ini? Iya, Kak Farida Kusnandani ya. Ini kalau cek sendiri dokter atau apa ya ini ya? Kalau dokter mungkin tergantung kemampuan daripada rumah sakit atau puskesmasnya. Langkah pertama adalah pemeriksaan untuk liver enzimnya, yaitu SGOT dan SGPT. Jika SGOT atau SGPT lebih sama dengan 500, maka untuk tata laksana selanjutnya kita bisa terus ada tanda-tanda gejala tadi, maka bisa disebut probable itu. Jadi kemungkinan bisa ke sana. Tinggal investigasi selanjutnya untuk pemeriksaan selanjutnya seperti itu. Tetapi kalau kurang dari 500, mungkin kalau masih sakit juga itu perlu dievaluasi lagi, pemeriksaan lagi nanti beberapa hari ke depan seperti itu. Ya, semoga terjawab ya pertanyaannya dari Farida Kusnandani di Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi. Ini saya sapa dulu ya di Instagramnya PPDS Anak UNS dok. Ya. Ini sudah banyak sekali yang join. Ada pertanyaan nih dok, satu pertanyaan di Instagramnya PPDS Anak UNS ini dari Dimo. Dari siapa ya tadi ya? Tadi ada pertanyaan satu, sekilas saya baca. Tadi ada pertanyaan dok, apakah hepatitis akut misterius pada anak ini bisa menular ke orang dewasa? Nah ini pertanyaan menarik nih. Ya, yang klasifikasi sesuai dengan WHO kan confirm, kemudian probable, sama yang satunya epiling. Epiling bisa mengenai segala usia, tetapi dia harus berhubungan dengan yang si sakit seperti itu. Jadi ada kontak langsung gitu ya? Iya, tapi untuk dewasa pun juga dokter penyakit dalam pun juga belum ada kasusnya seperti itu. Dan mudah-mudahan tidak perlu ada ya. Jadi memang belum ada kasusnya dok kalau untuk dewasa ya? Iya. Kita sudah koordinasi dengan dokter. Ya, ini pertanyaan dari Mbak Ana Wulan Afrianti di PPDS Anak PNS ya. Semoga terjawab pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi dok di Instagram dari Kak Rifan Maulana ya. Mohon izin bertanya dokter, bagaimanakah prognosis dari kasus hepatitis akut yang tidak diketahui sebabnya ini ya. Kemudian apa yang harus kita edukasikan
ke keluarga bila ketemu kasus dengan anak dengan hepatitis akut ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Rifan Maulana. Di sini prognosisnya tergantung derajatnya tadi ya. Apakah terdapat komplikasi yang lainnya atau tidak, gitu. Kalau semakin banyak komplikasi, prognosisnya akan semakin buruk seperti itu. Kemudian edukasi ke keluarga kita tekankan dalam pencegahannya tadi, karena yang terpenting adalah ternyata mencegah ya, karena etiologinya belum diketahui sehingga pencegahan ini sangat perlu. Prokes dan sebagainya sangat diperlukan. Misalkan mencuci tangan dengan sabun tadi ya, seperti itu harus ditekankan. Berarti mungkin 6 langkah itu perlu digalakkan lagi ya, seperti itu. Mungkin sudah pada lupa. Gitu. 6 langkah cuci tangan ya? Iya, 6 langkah cuci tangan. Mungkin dokter Lina bisa. Ya, nanti kita putar lagi ya, kita upload lagi ya di akunnya Rumah Sakit Dr. Muardi ya. 6 langkah cuci tangan untuk reminder kita. Jadi para tenaga kesehatan dan juga Sobat Muardi dan juga ayah bunda semuanya nih. Bisa ya nanti ya dari Humas ya. Ya, semoga terjawab ya pertanyaan Kak Rifan Maulana di Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Ada yang bertanya lagi? Oh, masih ada yang bertanya, Dok. Di Instagram dari Brian. Selamat pagi, Dok. Saya Brian, Dok. Mau bertanya. Bahwa ada info penyebab hepatitis virus di Eropa karena vaksin COVID jenis Pfizer. Nah, apakah Indonesia ada juga kemungkinan ke arah sana? Wah, ini. Kemarin sepertinya dari penjelasan Kemenkes pun juga disebutkan bahwa tidak ada hubungan dengan vaksin ya, dokter, seperti itu. Jadi sudah cukup jelas dari Kemenkes. Mungkin bisa dibuka di webnya Kemenkes ya, atau ya, untuk ya, Kemenkes untuk penjelasan lebih lengkap ya. Gitu. Semoga terjawab ya, Pak Brianuk di Instagram. Masih ada pertanyaan lagi? Ada lagi, Dok. Ini. Dok, bagaimana lalu mengatasi hal ini? Padahal masker sudah mulai dibuka dan PTM sudah mulai berjalan hampir 100%. Nah, jadi kepikiran, Dok. Nah, ini orang tua nih, ayah bunda yang punya putra putri tentunya merasa gundah, galau dan gelisah ya, Dok ya. Iya. Ini yang susah adalah anak-anak kecil ya, TK, SD yang suka 1, 2 itu kan suka bagi-bagi makanan ya, suap sana, suap sini, ya. Minum sana, minum sini. Ini yang perlu diberikan pengertian kepada anak-anak ini ya. Jadi agak susah ya mungkin ya karena kesenangan mereka dengan temennya jadi lupa diri. Itu seperti itu. Nah, ini yang harus biasanya anak-anak ini kan dengan bu guru ya, manutnya dengan bu guru ya. Jadi mungkin perlu kerjasama dengan gurunya, iya, ibu gurunya, supaya memberitahu anak-anak tersebut supaya makanan tidak boleh tertahan dengan alat sendiri dan tidak saling berbagi makanan dalam satu gigitan ya, gitu, seperti itu. Gitu. Ya, itu jadi barangkali juga ayah bunda perlu mengingatkan juga untuk putra putrinya ya, ya untuk kewaspadaan kita sendiri ya, nih. Ya. Begitu ya, semoga terjawab ya pertanyaannya Ibu Anna Ike ya. Ya, ini pasti juga sudah menyuarakan isi hati para orang tua dan ayah bunda ya, Dok. Di tengah sekarang kegiatan sekolah sudah mulai PTM 100% ya. Ini ada lagi Deaneira Haling. Dok, kalau anak mengalami gejala yang mengarah ke hepatitis akut misterius ini, tapi kemudian sembuh dengan obat, apakah masih perlu dibawa ke vaskes terdekat? Oh ya. Ini berarti mungkin gejala-gejalanya sama, tetapi ya sembuh dengan sendiri ya. Ya, mungkin ini bukan termasuk, mungkin loh ya, mungkin karena kita tidak menemui putranya Deaneira Haling ini, jadi kemungkinan bukan hepatitis yang dimaksud misterius ini ya. Mungkin hepatitis yang lain atau infeksi yang lain yang mengganggu livernya tersebut. Jadi kalau masih ada gejala tersebut, sebaiknya dikonsultasikan ke vaskes terdekat. Ya. Jadi kalau memang barangkali mungkin masih dicurigai ya, curigai ke arah hepatitis akut misterius, sarannya sih tetap dikonsultasikan di vaskes terdekat ya Bunda ya, Bunda Deaneira ya, silahkan.
Ada lagi pertanyaan di Instagram? Di Instagram PPDS anak UNS ini belum ada lagi yang bertanya ya. Nah dok, sambil kita menunggu nih ya, yang mau kirim-kirim salam buat dokter Evi juga boleh ya gitu. Nah dok, ini dokter Evi nih sudah punya bahan nih, bagaimana pengolahan makan yang benar untuk mencegah terjadinya penyakit infeksi virus hepatitis akut yang belum diketahui sebab penyebabnya. Oh, iya. Ini pengolahan makan ya, yang jelas pertama yaitu menjaga kebersihan ya, dengan cara mencuci tangan tadi sebelum memasak, kemudian mencuci alat-alat masak dan makan, membersihkan dapur ya, seperti itu. Kemudian memisahkan bahan makanan mentah dan yang makanan matang, jadi tidak bercampur. Kemudian menggunakan alat yang berbeda untuk keperluan dapur dan untuk makan. Seperti itu. Kemudian menyimpan bahan makanan matang dan mentah di tempat yang berbeda, tadi seperti dipisahkan ya. Kemudian memasaknya sampai matang dan menyimpan makanan ini di suhu yang aman, seperti itu. Ya, jangan menyimpan makanan di suhu ruangan yang terlalu lama. Caranya yaitu jangan menyimpan makanan di suhu ruangan yang terlalu lama, yaitu tadi. Kemudian masukkan makanan yang ingin disimpan dalam lemari pendingin. Jangan menyimpan makanan terlalu lama di dalam kulkas juga, karena lupa nih. Ayo siapa nih yang suka lupa nyimpan di kulkas? Terlalu lama ya. Iya, lupa ngeluarinnya gitu. Ya, itu tadi beberapa tips dari Dr. Evi Rohayati, spesialis anak konsultan, bagaimana tips-tips menyimpan bahan makanan ya. Oh, ini masih ada pertanyaan nih di Instagram. Dari Ananda Mahesa. Dokter siang, terima kasih dok, terima kasih infonya. Oh ya dok, apakah anak-anak yang sudah vaksin hepatitis A risiko tertularnya akan lebih kecil ya? Ini pertanyaannya bagus sekali nih. Ya, anaknya sudah vaksin hepatitis A ya, Ananda Mahesa ini ya. Masalahnya ini hepatitis misterius, jadi penyebabnya bukan hepatitis A, B, C, D, dan E, jadi beda. Jadi untuk kemungkinan tertular pasti ada, semuanya ada ya, karena memang penyebabnya di luar tersebut itu ya. Ini udah kirim salam itu. Ya, terima kasih ya, semoga terjawab ya pertanyaannya dari Mbak siapa tadi di Instagram. Ini ada lagi dari Dewi Mei, kirim salam untuk Dokter Sari Dwi Jayanti. Ya, salam sehat dok. Di mana nih orangnya? Di akunnya PPDS Anak UNS ya, Dokter Sari dapat salam nih dari penggemarnya, dari Dewi Mei ya, Dewi di Mei. Instagram. Dari temannya Dewi Mei. Dari temannya. Yang kirim-kirim salam untuk Dokter Evi juga boleh ya gitu. Kemudian kita pertanyaan lagi dok. Dari Dewi Tania Dewi, dokter, apakah ada kondisi tertentu pada anak-anak yang membuat lebih rentan terserang hepatitis akut misterius ini ya? Ya, banyak faktor ya ini ya, kondisi tertentu ya. Misalkan anak-anak yang imunitasnya rendah juga pasti akan berpengaruh juga ya. Kemudian gizi yang buruk juga akan berpengaruh. Jadi juga ya. Faktor komorbidnya mungkin ada seperti itu. Tentunya dengan kondisi-kondisi yang anak-anak yang memiliki penyakit komorbid dia akan beresiko lebih rentan dibandingkan anak-anak yang sehat ya. Begitu juga dengan penyakit infeksi yang lain sebenarnya ya dok ya? Iya benar. Nah kemudian ada pertanyaan lagi di Instagram? Belum ada di pertanyaan lagi di Instagram. Di akun PPDS Anak UNS silahkan yang mau kirim-kirim salam. Oke, kita salam pendengar nih ya. Nah ini dokter Evi nih, sekarang kasusnya itu seberapa sih dok? Maksudnya kenapa kok ini di up ya sama pemerintah, sama Kemenkes? Ya karena dari Indonesia sudah ada kasusnya kan dok? Kalau confirm kayaknya belum diketahui ya, masih probable juga ya. Dan ada yang mungkin discharge juga ada. Memang untuk data pastinya mungkin dari Kemenkes ya, saya belum bisa ini kan gitu. Saya juga tidak punya datanya seperti itu. Kemudian tetap penularan ya, pencegahan yang harus kita perkuat untuk menghadapi infeksi ini seperti itu. Ini ada beberapa penyebab kemungkinan ya dok ya. Iya. Selain, jadi tadi kan dikatakan bahwa penyebabnya selain virus hepatitis A, B, C, D, dan E ya. Ya. Apa saja dok penyebab kemungkinannya ya, beberapa penyebab kemungkinan? Ya.
memang dari Kemenkes memang ada beberapa penyebab kemungkinan ya di sini. Tapi ini Bisa, masih dimungkinkan iya, ya, belum ada. bukan penyebabnya ya, Bukan masih penyebabnya. kemungkinan, tapi memang belum diketahui. Ya macam-macam sih dok, memang ada adenovirus, terus kemudian dari pasca infeksi COVID dan yang lain-lain, tapi belum jelas memang seperti itu. Memang masih perlu investigasi. Masih harus digali lebih dalam ya Bunda ya. Iya. Itu tadi mengenai penyebab beberapa kemungkinan penyebab. Pencegahan tadi kita sudah bahas juga ya. Ya. Nah ini ada pertanyaan nih dari Ibu Helena di Facebook. Ya. Dokter, maaf agak keluar topik ya. Apakah bisa dijelaskan bedanya hepatitis A dan B pada anak, gejala dan risikonya ya? Ini pertanyaannya bagus sekali nih Dokter Evi ya. Iya. Ya, bagaimana Ini nih dok? hampir sama ya mungkin dengan gejala-gejala tadi ya, hepatitis tadi ya, ada mual, ada awal-awal, kemudian terjadi kuning pada kulit dan juga putih mata ini warnanya kuning seperti itu. Kalau untuk membedakannya yaitu penyebabnya ya, berarti hepatitis A dan B. Hanya hepatitis A itu self-limited disease, jadi bisa sembuh sendiri memang seperti itu. Tapi kadang-kadang juga bisa terjadi berat, tapi jarang sekali memang. Kemudian kalau yang B ini bisa kronis, gitu. Jadi yang kronis ini yang untuk anak-anak kadang-kadang tidak diterapi karena masih fase belum perlu diterapi. Jadi perlu diamatin. Tetapi mungkin fase dekade kedua atau ketiga baru sekitar umur 20-an dan sebagainya mungkin baru diterapi antivirus. Ada panduan-panduan kapan harus diterapi untuk hepatitis B. Kalau untuk hepatitis A tata laksana sesuai dengan gejala yang ada seperti itu. Nah ini tadi kan ada pertanyaan tentang hepatitis A dok. Nah bagaimana dengan vaksin hepatitis B? Apakah bisa itu mencegah terjadinya infeksi hepatitis akut yang misterius ini dok? Ya, mungkin tadi hampir sama ya dengan tadi ya. Vaksin hepatitis A atau vaksin hepatitis B itu untuk mencegah hepatitis A dan hepatitis B. Sedangkan hepatitis misterius ini penyebabnya bukan hepatitis A ataupun hepatitis B, di luar itu. Jadi penyebabnya belum diketahui nih. Jadi belum bisa untuk mencegahnya. Ya. Jadi ya pencegahan tadi seperti tadi, cuci tangan dengan sabun seperti itu tadi, prokes tadi dok, seperti itu. Itu yang bisa kita lakukan sih. Ya. Masih ada pertanyaan lagi di Instagram? Ya, sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab nih dok. Sudah terjawab ya, sepertinya ya. Sepertinya penyebabnya sudah banyak terjawab. Itu sudah tadi, tahu dok, ya. Itu sudah tahu ya mengenai definisi. Ya. Kemudian mungkin diresum ya. Diresum ya dok, bagaimana jadi definisi. Iya, mungkin definisi ya. Adanya peradangan. Barangkali ada loh dok Sobat Muardi yang terlambat ya. Iya, peradangan akut pada liver. Kenapa misterius? Karena penyebabnya belum diketahui. Gejala awalnya ya itu bisa karena mual, muntah, diare berat, demam ringan. Kemudian gejala lanjutnya adalah air kencing berwarna pekat seperti teh dan buang air besar itu pucat atau warna mata dan kulit menguning. Bisa terjadi gangguan pembekuan darah juga. Adanya kejang dan juga bisa kesadaran menurun. Kemudian cara mencegahnya bagaimana? Rutin cuci tangan dengan sabun, kemudian pastikan makanan dalam keadaan matang dan bersih, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan 5 menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Selain itu juga kurangi mobilitas, gunakan masker jika bepergian di ruangan. Kemarin boleh ya kalau di luar ya, di luar ruangan ya. Di luar ruangan tetapi harus berjarak, jangan emput-empetan ya, gitu. Jangan berkerumun. Jaga jarak dengan orang lain, hindari keramaian atau kerumunan seperti itu. Seperti itu mungkin dokter. Ya, itu mudah-mudahan kita semua sehat ya. Semua sehat ya, semoga semua sehat. Ini untuk leaflet flyer mengenai tips-tips mengenai hepatitis akut misterius sudah pernah di-share di akunnya Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Silakan untuk ayah bunda sobat Muardi kalau mau reminder kembali apa sih hepatitis akut misterius, silakan dibuka di akun Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Ya. Jangan lupa, pokoknya jangan lupa kalau menemui gejala tersebut
ke fasilitas kesehatan yang terdekat, Dok, untuk konsultasi lebih lanjut apakah ini termasuk yang hepatitis yang misterius tersebut. Ya. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan menarik, Dok. Dari Kak Jessica Alta. Dok, kami kan orang awam. Bisa diceritakan awal mula ditemukannya hepatitis akut misterius ini, Dok? Nah. Ya, itu sebenarnya kan dari Oktober ya 2021 ya di Inggris ya, kemudian di negara-negara Inggris, kemudian berlanjut April itu wabah ya agak banyak ya, kemudian WHO menyatakan bahwa itu sebagai hepatitis misterius ya, kemudian di Asia, kemudian Asia dan Indonesia ya. Untuk data apakah di Indonesia berapa saya belum punya datanya, memang masih investigasi ya, jadi seperti itu. Jadi sekarang koordinasi jika memang terjadi di kemudian hari, mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak, karena apa namanya, kasihan kalau anak-anak. Itu kalau di Solo memang belum ada kasusnya, Dok? Alhamdulillah belum ada laporan kalau di Solo ya. Gitu. Jadi awal mulanya seperti itu ya, Kak Jessica Alta ya, dari Inggris dulu tadi ya, Dok ya? Iya. Di Inggris investigasinya tadi ya. Nah, itu tadi semoga terjawab. Nah, masih ada pertanyaan lagi. Dan Bagus Wan, menyerang sampai umur berapa, Dok? Ya, hepatitis yang misterius ini memang untuk protapnya adalah di bawah 16 tahun, tetapi bisa menyerang lebih dari 16 tahun. Tadi yang klasifikasinya ya epiling ya, gitu. Jadi kalau yang kurang dari 16 tahun kemudian terjadi gejala-gejala tersebut, maka bisa dibawa ke vaskes terdekat. Gitu. Tapi tentunya kalau misalnya dengan orang dewasa kemudian sakit dengan kondisi yang seperti tadi dijelaskan, silakan dikonsultasikan dengan dikonsultasikan ke dokter terdekat, dokter penyakit dalam ya, gitu. Ya, beliau yang memastikan apakah termasuk ya misterius atau bukan ya. Iya. Ya. Ini pertanyaan menarik lagi dari Kesha Alivianisa. Dok, apakah ada suplemen yang perlu dikonsumsi untuk mencegah hepatitis misterius ini ya? Ya, suplemen tertentu kayaknya semua suplemen baik ya, Dok ya, seperti itu. Yang pasti tadi makanan-makanannya harus bersih dan sehat ya, matang ya, gitu. Kalau ya perlu ini diolah ya, seperti itu. Jadi makanan apapun yang sehat boleh. Tidak ada suplemen tertentu sih. Yang penting gizi nutrisinya terpenuhi. Ya, kalau gitu. Untuk anak-anak tentunya 4 sehat 5 sempurna. Karbohidrat, lemak, protein hewani ya harus tercukupi dalam nutrisi ya, gizi seimbang ya untuk anak-anak. Kemudian ini, Dok, ada pertanyaan di mana nih, di Instagram ya. Pertanyaan menarik nih dari Kak Andi Ardana. Dok, apakah Rumah Sakit Muardi bisa menangani kasus ini ataukah harus dirujuk lagi ke rumah sakit yang lain? Ya. Untuk Jawa Tengah, rumah sakit yang ditunjuk adalah Rumah Sakit Karyadi dan Rumah Sakit Muardi ya. Mungkin kalau yang untuk provinsi-provinsi lain sesuai dengan yang aturan dari Kemenkes ya, saya tidak hafal ya, seperti itu. Jadi bisa Bapak untuk kasus-kasus ini bisa dirujuk ke Rumah Sakit Muardi gitu. Jadi Rumah Sakit Muardi adalah rumah sakit rujukan provinsi ya? Iya. Provinsi Jawa Tengah. Kalau untuk area Jawa Tengah bisa ke Rumah Sakit Muardi atau ke Rumah Sakit Karyadi, begitu ya? Ya. Semoga terjawab ya pertanyaan Pak Andi Ardana ya. Nanti ketemu dengan Dr. Evi Rohayati, spesialis anak konsultan. Ya, ini ada lagi di Facebook dari Bu Siti Nur Hayati ya. Dok, hepatitis misterius ini apakah bisa menular? Kalau menular lewat apa? Terima kasih, salam sehat ya. Iya. Terima kasih Ibu Siti Nur Hayati. Hampir sama ya dengan namanya saya ya, Hayatinya ya. Gitu. Enggak. Ini bisa menular, Dok. Ini bisa menular, Bu. Jadi memang dicurigai penularannya adalah lewat makanan karena pencernaan ya. Kemudian sama dengan dari pernafasan, seperti itu. Jadi untuk pencegahannya tadi alat-alat makan harus dicuci bersih, kemudian tidak bergantian dengan orang lain. Terus makanan-makanan dimasak
air minum dimasak dengan matang, dan juga air minumnya bersih, makanannya juga bersih, jaga lingkungan, kebersihan dan semuanya, Bu, gitu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Semoga terjawab ya pertanyaannya Ibu Siti Nurhayati Mama Rafa di Instagram. Kita masih ada waktu kurang dari 10 menit. Ini masih ada pertanyaan, Dok, dari Kak Bonita. Dok, sebelum ada hepatitis misterius ini, apakah ada juga beberapa anak yang terjangkit hepatitis jenis lain? Nah, ini pertanyaan menarik nih, Dok. Iya. Selama ini ada kan? Selama ini ada ya, Dok? Ya, kalau hepatitis A kadang-kadang kan seperti ini ya. Satu sekolah gitu ya, kadang-kadang satu daerah seperti itu. Terus hepatitis B banyak sekali nih gitu. Biasanya dari ibu yang menderita hepatitis B, melahirkan anaknya, jadi anaknya juga terkena hepatitis B. Makanya ada pencegahan untuk ibu-ibu dengan hepatitis B, kita berikan vaksin, kemudian dan juga untuk imunoglobulin ya untuk anak, untuk mengurangi tertularnya hepatitis B tersebut dari ibu ke anak gitu. Ini ada lagi nih di Instagram, pertanyaan menarik nih dari Bu Andita Margareta. Dok, saya di Madiun. Misal ada anak yang terkena hepatitis akut misterius, sementara di Madiun belum ada spesialis anak konsultan gastrohepatologi. Apakah cukup berobat di Madiun? Atau harus ke rumah sakit Muardi yang ada konsultan gastrohepatologi anak? Di situ disebutkan bisa dengan SPA, Ibu. Jadi dokter anak ya? Iya, dokter anak. Di situ ada dokter Medi ya, Madiun ya. Dokter Medi Ramadan, dokter Melita, dokter Rahmi, banyak sekali ya. Dokter Arifatus, Ibu mungkin lebih kenal ya. Dengan salah satu dengan beliau bisa, atau dengan dokter SPA yang lain juga bisa. Saya kenalnya soalnya yang beliau ini. Iya. Jadi untuk Ibu Andita, jadi apabila memang tentunya apabila ada keluhan-keluhan yang seperti tadi disebutkan Dokter Evi, memang disarankan untuk konsultasi dengan dokter spesialis anak terdekat. Dokter spesialis anak nanti akan melakukan beberapa pemeriksaan, pelacakan, investigasi mengenai penyakit tersebut. Dan apabila diperlukan untuk dirujuk, nantinya akan dilakukan rujukan ke rumah sakit Muardi. Bila diperlukan ya, Dok. Iya. Ya, seperti itu ya. Semoga terjawab pertanyaannya Ibu Andita Margareta. Oh, ini pasiennya Dokter Evi. Mengingat anak saya juga dikonsulkan ke Dokter Evi nih. Iya. Oh gitu ya. Ya, terima kasih Bu Andita Margareta ya. Kemudian ada lagi satu pertanyaan dari Najwa Zilvana. Dok, apakah ada faktor resiko pada anak-anak yang rentan tertular hepatitis? Yang jelas, kalau pencegahannya tadi tidak dikerjakan ya, pasti akan rawan tertularnya ya, seperti itu. Jadi tetap prokes ya, gitu. Tetap prokes ya. Iya. Kemudian satu lagi, Dok, dari ayahnya Hamzah. Untuk pencegahan hepatitis A dan B, vaksin untuk anak-anak diberikan sampai usia berapa ya, Dok? Ya, pencegahan hepatitis A dan B. Hepatitis B mungkin kalau sudah dewasa harus diperiksa. Maksudnya dewasa itu kalau lebih dari 1 tahun ya, itu bisa dicek dulu ya untuk usia 1 tahun. Iya, BSAG dan anti HBS-nya. Kalau hepatitis A bisa menemui dokter spesialis anak di dekat Bapak begitu. Untuk imunisasinya gitu ya Pak ya, biar lebih gampang. Ya. Kalau untuk hepatitis B kalau sudah lewat, ini usia berapa ya? Ini waktu lahir, hepatitis B waktu lahir ya. Waktu lahir, kemudian usia 2 bulan, kemudian 3 bulan, 4 bulan kan gitu. Berbarengan dengan DPT ini. Ini tidak menyebutkan usia anaknya ya gitu. Kalau hepatitis A lebih dari itu. Kalau lebih dari 1 tahun harus diperiksa untuk HBsAg-nya gitu. Nah, ini ada lagi satu pertanyaan, Dok. Sebelum kita tutup ya. Apa yang membuat anak terjangkit hepatitis akut kok bisa sampai meninggal dunia? Oh, jadi maksudnya pertanyaan, ada yang beberapa yang komplikasi sampai meninggal dunia. Nah, ini apa yang menyebabkan, Dok? Apakah memang tingkat keparahan penyakitnya itu? Ya, ini saya kurang tahu ya. Maksudnya yang di rumah sakit lain ya. Tetapi kalau secara secara di logika memang tadi tergantung komplikasi-komplikasinya. Kalau ada misalkan ada yang lain-lainnya
dia menyebabkan kerusakan di organ yang lain, di organ ginjal dan sebagainya, itu pasti akan memperberat ya. Gitu. Dan prognosisnya ke depan akan semakin buruk seperti itu. Ya. Tentunya tiap anak belum tentu dengan kondisi yang sama ya dok? Iya, berbeda-beda. Berbeda-beda ya. Tanda dan gejalanya. Iya, ya. Benar. Semoga terjawab nih semua pertanyaan di Instagram maupun di Facebook sudah kita jawab. Silahkan nanti yang tidak bisa melihat atau bisa mengikuti Instagram live kita hari ini, silahkan hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat kembali di Facebook, YouTube, dan Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi. Jangan lupa like, follow, dan subscribe, dan juga share akun media sosial kita ya. Terima kasih nih Dr. Evi, closing statementnya dok, silakan. Iya, jangan lupa pencegahan tadi ya, prokes, hidup bersih, mudah-mudahan kita sehat semuanya, amin. Gitu. Ya, semoga sehat selalu ya. Ya. Terima kasih Dr. Evi sudah meluangkan waktunya hari ini untuk kita berbagi, diskusi, dan sharing mengenai kasus hepatitis akut misterius pada anak ini ya. Semoga semua tadi pertanyaan-pertanyaan dari ayah bunda semua sudah terjawab ya, Sobat Muardi juga. Nanti bisa dilihat lagi di feednya Instagram Rumah Sakit Dr. Muardi. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang sudah kita bagi pada hari ini. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.